Baik anak-anakku semua, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat dengan materi bahasa Indonesia, yaitu gagasan utama dan gagasan pendukung. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari anak-anakku kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengetahui apa itu dengan gagasan utama dan gagasan pendukung. Sebelumnya, kita memahami dulu yang pertama. Sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tahukah kamu apa itu paragraf, anak-anak? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Kemudian, apa hubungannya sama gagasan pokok dan pendukung? Langsung saja ya, disimak baik-baik. Kita bahas, gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh letak gagasan utama yang terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf yang ditandai dengan pena tersebut. Baik, kita bahas selanjutnya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Silahkan anak-anak perhatikan contoh paragraf berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita baca, dari gagasan tersebut terdapat 6 kalimat, dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat utama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keenam adalah kalimat pendukungnya, karena kalimat kedua sampai kalimat keenam menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Misalnya tadi, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian diuraikan di dalam gagasan pendukungnya. Kenapa pawai budaya itu sangat menarik? Karena pada kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan lagi, siapa warga Kampung Babakan? Di sana ada Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan lewat. Diuraikan lagi, di mana pawai budaya itu dilaksanakan? Pada kalimat selanjutnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Selain Udin dan teman-teman, juga ada kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, sekarang sudah paham belum tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Supaya lebih memahami, anak-anak, Bu Guru minta untuk mencari gagasan utama atau gagasan pokok yang terdapat pada buku tematik halaman 26 sampai 27. Pada bacaan itu ada beberapa paragraf. Tugasnya, silahkan mencari gagasan pokok pada setiap paragrafnya dengan menandai garis memakai pensil di bacaan tersebut. Terima kasih.